A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam rahayu. Pada bab 3 kali ini saya akan membahas tentang persyaratan personel administrasi. Pengertian personel administrasi. Istilah personel atau sering disebut juga personil merupakan sebutan lain menyebut pegawai atau staf organisasi perusahaan. Nah, personil kantor itu pegawai yang bekerja di lingkungan perusahaan atau perkantoran, baik itu kantor pemerintah maupun milik swasta. Serta personil ini mendapatkan imbalan jasa, baik itu gaji atau tunjangan. Nah, itu pengertian personil administrasi. Kemudian persyaratan personil administrasi ini apa saja? Yang pertama, persyaratan pengetahuan. Pengetahuan dia terkait bidang pekerjaannya. Terus yang kedua, persyaratan potensi. Di persyaratan potensi ini dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, potensi fisik. Potensi fisik itu penampilan fisik dan rupa wajah, kualitas indera baik penciuman, penglihatan, minuskah atau masih normalkah matanya, maupun perasaannya, daya tubuh. Dan yang kedua, potensi non fisik, kecerdasan intelektual atau IQ. Kemudian kecerdasan emosionalnya atau EQ. Kecerdasan emosional itu seperti apa sih? Yang pertama, dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain. Kemudian cirinya lagi tidak mudah stres atau frustasi saat menghadapi masalah. Kemudian dapat mengatur dan mengendalikan suasana hati. Dan yang terakhir, mudah berempati. Nah, selanjutnya kecerdasan spiritual atau spiritual quotient, SQ. Ciri-cirinya apa saja? Pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, bersikap optimis dan penuh asa, memiliki sikap tenang, menganggap bahwa dirinya adalah milik Tuhan, selalu berserah diri dan berdoa. Kemudian kecerdasan sosial, social quotient atau SQ, mempunyai kepekaan sosial, salah satu cirinya. Terus selanjutnya mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain, mempunyai perasaan empati terhadap orang lain, mempunyai pengetahuan untuk pemahaman terhadap orang lain. Dan yang ketiga, persyaratannya keterampilan. Kalau menurut Liang Gi, persyaratan keterampilannya orang itu mampu atau mempunyai keterampilan yang baik apabila mampu menguasai 6 bidang ini atau mencakup 6 pola kegiatan ini. Yang pertama, menghimpun entah itu menghimpun data dan yang lainnya. Kemudian mencatat. Yang ketiga, mengolah. Yang keempat, menggandakan. Dan yang kelima, mengirim. Entah itu mengirim email, surat, dan yang lainnya. Dan yang keenam itu menyimpan sebuah data atau mengarsipkan file. Sementara itu, personel administrasi dalam menangani pekerjaan dibutuhkan keterampilan berekspresi, meliputi keterampilan berbicara,
ketika memilih kata dan mengungkapkan pendapatnya. Kemudian bersikap wajar, tidak overacting, feminim atau maskulin. Kemudian menampilkan ekspresi yang ramah dan menunjukkan persahabatan. Tidak bersungut-sungut atau komit-kamit saat berbicara. Nah, persyaratan kepribadian. Terdapat beberapa faktor yang membentuk kepribadian, antara lain faktor biologis, faktor kelahiran manusia yang hubungannya dengan sedarah, itu faktor biologis, ruang lingkupnya. Kemudian faktor budaya dan peradaban. Selanjutnya faktor sejarah hidup manusia di dalam peradaban dan kebudayaan yang menyangkut kumpulan nilai-nilai, konsep-konsep pengetahuan, kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Itu ruang lingkup faktor budaya dan peradaban. Nah, faktor keluarga. Keluarga sebagai pondasi dasar yang membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya faktor sosial dan lingkungan. Keadaan sosial dan lingkungan berpengaruh cukup kuat dalam membentuk kepribadian. Nah, menurut Hippocrates, terdapat 4 kategori kepribadian. Yang pertama, sanguine atau extrovert feeling. Pada umumnya memiliki sifat optimis, banyak bicara, selalu terlihat gembira dan terus terang dalam mengutarakan pemikirannya. Sangat suka berada di antara banyak orang dan mudah bersahabat. Nah, teman-teman di sini bisa berrefleksi, saya ini termasuk dalam kategori kepribadian yang mana. Kemudian yang kedua, koleris atau extrovert thinking, memiliki sifat disiplin. Ciri-cirinya pekerja keras, ambisius dan berkemauan keras, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi, berani mengambil keputusan dan menanggung risiko, serta senang berdebat atau beradu, kemampuan berpikir. Nah, apabila teman-teman yang termasuk ciri-cirinya di sini, berarti teman-teman termasuk dalam kepribadian koleris atau extrovert thinking. Selanjutnya melankolis. Cirinya apa saja? Memiliki sifat pemikir. Keunggulannya tekun dalam bidang yang digeluti, memiliki sistematis. Jadi setiap pekerjaan yang dia lakukan selalu berurutan, tidak acak-acakan. Nah, penuh analisis, bercita-cita tinggi, kreatif, memiliki bakat khusus dan memiliki perasaan yang peka. Itu cirinya melankolis. Nah, teman-teman, apakah saya ini pemikir atau apa? Itu teman-teman bisa berefleksi termasuk kepribadian yang mana. Dan yang terakhir, pragmatis atau introvert thinking. Cirinya memiliki sifat yang tertutup atau introvert, penuh pertimbangan, lebih suka menonton daripada melakukan pekerjaan, kalem, konsisten, tenang, pandai mengendalikan diri, simpatik dan ramah. Nah, ciri khas kepribadian yang mudah dikenali biasanya mencakup cara berbicara, cara jalan, sikap badan pada saat duduk, cara berbusana, sifat bersih dan rapi, sifat yang berkaitan dengan menjaga kesehatan diri, kemampuan dan keterampilan dalam bekerja, sifat agamis yang berkaitan dengan segi kerohanian. Kemudian syarat-syarat kepribadian yang diperlukan oleh personel administrasi apa saja? Yang pertama, loyalitas. Seorang personel administrasi, dia akan setia menjaga perusahaannya dari orang-orang atau dari hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tekun dan rajin, sabar, rapi, dan dapat menyimpan rahasia perusahaan tersebut, tidak membukakan rahasianya kepada perusahaan yang lain. Atau
tidak membuka rahasia perusahaan terhadap publik. Nah, itu saja pada pertemuan kali ini yang saya sampaikan tentang persyaratan personil administrasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.